Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi di video kali itu saya pengen bahas mengenai iPhone 11. Kira-kira iPhone 11 ini tuh masih layak nggak sih buat dipakai di tahun ini? Oke, sebelumnya iPhone 11 ini tuh udah di-launching pada tahun 2019. Pada waktu dirilis, iPhone 11 ini tuh dibanderol di harga 16 jutaan untuk varian 256. Kemudian 14 jutaan untuk varian 128 dan 13 jutaan untuk varian 64 GB. iPhone 11 ini tuh pada tahun 2022 juga sempat mengalami kenaikan yang menurut saya harganya nggak masuk akal ya teman-teman. Ini disebabkan mungkin karena iPhone 11 ini tuh begitu banyak peminatnya dan barangnya sangat sulit untuk dicari. Tapi alhamdulillahnya pada tahun ini iPhone 11 ini tuh udah mulai turun dan harganya sudah mulai stabil. Untuk tahun 2023, harga iPhone 11 ini tuh dibanderol di harga 9 jutaan untuk kapasitas 128 dan 7 jutaan untuk kapasitas 64 GB. Kalau bisa dibilang iPhone 11 ini tuh merupakan pelopor iPhone dengan kamera bentuk boba seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat, desain iPhone 11 ini tuh sebenarnya mirip banget dengan iPhone XR. Yang membedakan di sini hanya jumlah kameranya saja, di mana di iPhone 11 jumlah kameranya menjadi 2. Material belakangnya pun terbuat dari kaca serta untuk framenya terbuat dari aluminium. Walaupun desainnya tidak mengkotak seperti iPhone 12, 13, ataupun 14, tapi menurut saya pribadi ini masih bisa dibilang premium. Apalagi ditambah dengan adanya logo Apple yang kegigit di sini. Oke, beralih ke layarnya. Untuk layarnya, iPhone 11 ini dibekali dengan panel Liquid Retina IPS LCD dengan ukuran 828 x 1792 pixel. Dan size iPhone 11 ini ada di ukuran 6,1 inch. Memang layar iPhone 11 di tahun ini bisa dibilang ketinggalan ya, dimana iPhone 11 ini memiliki bezel yang cukup besar serta poni yang juga masih besar. Berbeda dengan iPhone 12 ataupun iPhone 13 serta iPhone 14 di mana bezelnya sudah tipis dan juga poninya semakin mengecil. Dan kalau dibandingkan dengan HP Android di harga 7 jutaan, rata-rata layarnya pun sudah bisa memberikan kecepatan 120 Hz untuk pemakaiannya. Dan bezelnya pun juga sudah terbilang tipis. Mungkin ini kelemahan yang kalian harus terima kalau kalian ingin meminang iPhone 11 di tahun ini. Tapi menariknya, walaupun resolusinya tidak sampai Full HD, iPhone 11 ini mampu memutar YouTube sampai di 4K 60 fps beserta HDR. Dan jika kalian sudah merasa legowo dengan kekurangan layar iPhone 11 ini, saya rasa iPhone 11 ini tuh masih aman-aman aja buat kalian gunakan. Apalagi kalau kalian gunakan iPhone 11 ini tanpa membandingkan dengan HP yang lain. Oke, sekarang kita beralih ke sektor performanya. iPhone 11 ini dibekali dengan chipset A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, dibalut dengan RAM 4 GB. Mungkin RAM 4 GB di tahun ini terdengar sangat kecil di tengah gempuran HP Android dengan RAM yang begitu besar. Tapi ini adalah iPhone. Walaupun RAM-nya kecil, saat digunakan HP ini pun tidak terasa seperti dibekali dengan RAM 4 GB. Ditambah performa chipset A13 Bionic-nya di tahun ini masih terbilang sangat ngebut. Buat main game ML serta PUBG ini masih aman-aman aja. Diajak main game Genshin Impact pun masih aman-aman aja. Bahkan saat dinaikkan di 60 fps, HP ini tuh masih mampu melibas game tersebut. Memang saat dinaikkan di 60 fps, HP ini terasa lebih hangat. Dan untuk skor benchmarknya di aplikasi Geekbench 6 ada di angka 1658 untuk single core-nya, untuk multicore-nya ada di angka 3583. Dan untuk Antutu benchmarknya ada di angka 509.063. Gimana menurut kalian? Coba kalian bisa bantu komen di bawah. Apakah ini masih terbilang kencang? Oke, sekarang kita beralih ke sektor kameranya. iPhone 11 ini dibekali dengan dua kamera di mana kamera utamanya beresolusi 12 megapiksel dengan f1.8 dan memiliki kamera ultrawide di resolusi 12 megapiksel dengan f2.2. Untuk hasil fotonya mungkin bisa dibilang ini jelas dan tajam, tetapi untuk cahaya yang cukup. Apabila kekurangan cahaya, iPhone 11 ini saya rasa tidak bisa untuk diandalkan walaupun sudah memiliki fitur night mode.
Untuk perekaman videonya, saya rasa iPhone 11 ini memang masih dalam posisi yang diunggulkan. Hasil perekaman di iPhone 11 ini terbilang smooth dan juga bagus. Tapi lagi-lagi, jika di tempat yang kekurangan cahaya, hasilnya akan biasa saja serta akan muncul banyak noise. Dan tidak lupa, apabila direkam di malam hari, akan muncul flare yang mungkin bisa mengganggu kalian. Oke, ini adalah hasil pengetesan kamera iPhone 11 di resolusi Full HD 60 fps. Ini saya pakai jalan. Dan di sini kita bisa gonta-ganti kamera ya, karena dia ada lensa ultrawide-nya. Saya coba ganti ke ultrawide-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Saya coba kembalikan lagi ke lensa utamanya. Oke. Seperti ini. Sekarang kita coba tes untuk fokusnya ya. Iya, dia bisa cepat fokusnya. Nah, seperti itu untuk fokusnya. Dan ini hasil suaranya pun saya tidak menggunakan mic eksternal. Dan bicaranya hanya biasa saja, tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu pelan ya teman-teman. Oke, dan ini adalah hasil saat kita arahkan ke atas ya. Di sini awannya bisa terrender dengan baik dan gedung bangunannya pun juga masih terlihat ya. Seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk dynamic range-nya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita ganti ke kamera ultrawide, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ke kamera depannya. Kamera depan iPhone 11 ini berada di resolusi 12 megapiksel dengan f2.2. Yang menariknya, HP ini tuh mampu merekam hingga 4K di 30 fps pada kamera depannya, serta mampu merekam 60 fps di resolusi Full HD. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan kamera iPhone 11 di resolusi HD 60 fps ya teman-teman. Di sini menariknya iPhone 11 itu bisa merekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Dan ini saya pakai jalan. Hasilnya seperti ini dan saya juga tidak menggunakan mic tambahan. Hasilnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri saja hasilnya bagaimana. Dan ini kalau saya hadapkan ke belakang, dia mungkin agak keteteran ya untuk dynamic range-nya. Tapi kalau muka saya hilang, dia bisa seperti ini hasilnya, bagus. Dan ini saya pakai jalan lagi seperti ini untuk hasilnya. Hasilnya mungkin cukup stabil ya teman-teman untuk perekaman di kamera iPhone 11 ini. Oke, lanjut sekarang ke sektor baterainya. iPhone 11 ini dibekali dengan baterai 3110 mAh. Ukuran baterai yang lebih besar jika dibandingkan dengan iPhone XR. Daya tahan baterai iPhone 11 ini untuk penggunaan casual mampu bertahan hingga 1 harian. Tapi lagi-lagi, kalau kalian gunakan untuk bermain game, HP ini tidak mampu bertahan hingga 1 hari. Kebetulan unit yang saya pegang ini baterai health-nya ada di angka 96%. Untuk pengetesan di sini saya gunakan untuk TikTokan selama 20 menit berkurang 4%. Untuk YouTubean 10 menit berkurang 2%. Untuk bermain Subway selama 7 menit berkurang 1%. Serta untuk bermain game Aspal 9 selama 10 menit berkurang 4%. Dan yang terakhir saya gunakan untuk bermain Mobile Legends selama 15 menit berkurang sebanyak 5%. Itulah sedikit gambaran mengenai baterai iPhone 11 ini dengan baterai health 96%. Mungkin ini akan berpengaruh juga dengan faktor baterai health-nya. Apabila device yang teman-teman pegang masih 100%, saya rasa baterainya akan lebih baik lagi. Mungkin yang perlu diperhatikan kembali saat memutuskan untuk menggunakan HP ini adalah koneksi jaringannya. Dimana Android harga 7 jutaan saat ini sudah banyak sekali yang mendukung konektivitas jaringan 5G. Sedangkan di iPhone 11 ini jaringan 5G-nya pun masih belum tersedia. Walaupun kita tahu di Indonesia saat ini pemerataan sinyal 5G masih belum maksimal. Oke, jadi mungkin itulah gambaran jika kalian ingin meminang iPhone 11 ini di tahun ini. Apakah iPhone 11 ini masih worth it? Itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Jika kalian bisa menerima kekurangan yang ada di iPhone 11 ini, saya rasa iPhone 11 ini masih patut buat kalian pertimbangkan. Karena iPhone 11 ini pun usianya paling minim bisa sampai 2 tahun lagi untuk update softwarenya. Jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.